Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, kehadiran berbagai brand smartphone berkualitas menjadi hal yang perlu dipikirkan. Dari sekian model, fitur, dan kehadiran teknologi yang mampu membantu di beberapa keperluan khusus kalian nantinya sob. Seperti halnya kalian yang suka jalan-jalan, tentu akan membeli smartphone dengan kamera yang sangat bagus dan berkualitas. Begitu juga yang suka bermain game, pasti akan condong ke spesifikasi yang tinggi sob. Karena permainan gaming memang sangat menuntut spek yang lumayan tinggi di dalam memainkannya. Gak cuma sok prosesor yang kencang, RAM dan internal storage-nya juga besar. Namun aspek pendukung lainnya juga mesti diperhatikan sob. Semisal layar dengan refresh rate yang tinggi, fitur game mode hingga kapasitas daya baterainya juga besar. Namun apakah harganya harus mahal? Ya nggak juga sih sob. Kalian masih bisa kok mendapatkan smartphone yang sesuai dengan budget kalian agar tidak terlalu menguras isi dompet dan tetap bisa berhemat untuk membeli kebutuhan lainnya sob. Maka dari itu, buat memudahkan kalian biar nggak salah pilih smartphone gaming sesuai budget, di video kali ini gue sudah siapkan 7 daftar HP gaming terbaik di range harga 2,5 hingga 2,9 jutaan, atau lebih tepatnya kurang dari 3 juta di pasaran sob. Dan gue juga sudah sertain link pembeliannya di deskripsi video ini. HP apa saja yang masuk dalam daftar gue kali ini? Berikut adalah daftarnya versi nongkrong jajan. Gua mulai dari yang pertama, ada Infinix Zero X Neo. Ini adalah seri Zero dari Infinix yang menjadi penerus Infinix Zero 8. Dari segi desain memang sangat terlihat cakep dan terkesan cukup premium sob. Apalagi soft yang ditanam di HP ini pun termasuk cukup cakep buat diajak bermain game kekinian. Karena berbekal soft gaming dari MediaTek Helio G95 yang disokong dengan RAM sebesar 8GB, serta ruang penyimpanan yang cukup lega yakni 128GB. Di bagian layar juga cukup ngebantu kalian dalam bermain game sob, karena sudah punya refresh rate layar 90Hz berjenis IPS LCD seluas 6,7 inch beresolusi Full HD+, dan mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 396 ppi. Gak cuma mantep di gaming, sektor fotografinya juga cukup ciamik sob, karena sudah bersetup triple cam 48MP dengan fitur OIS di dalamnya, serta punya kamera depan yang berukuran 16MP. Kemudian buat menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming di HP ini, Zero X Neo ini sudah punya kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Redmi Note 10S. Varian S dari turunan Note 10-nya Xiaomi ini masih sangat nyaman di posisi harga kurang dari 3 juta di pasaran sob. Dan dibalik desain yang cakep ini, Note 10S ini memiliki dapur pacu yang cukup bertenaga buat kalian ajak bermain game, yakni tersemat soft prosesor gaming MediaTek Helio G95 yang diimbangi dengan RAM sebesar 6GB, serta ruang penyimpanannya sebesar 128GB. Layarnya juga cukup bening buat diajak bermain game, apalagi sudah berpanel AMOLED 450 nit seluas 6,4 inch beresolusi Full HD+, sehingga mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 409 ppi, lengkap dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 3. Namun sayangnya, layar ini masih sebatas 60Hz. Gak cuma bagus di gaming, sisi fotografinya juga cukup mantap karena sudah disematkan quad cam 64MP dengan kamera selfie-nya berukuran 13MP. Kemudian buat menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming di HP ini, Xiaomi sudah menyertai HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah fast charge 33W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Infinix Note 11 Pro. Sang penerus dari Note 10 Pro-nya Infinix ini sedikit membawa peningkatan desain dan juga shock prosesor di dalamnya sob. Gak cuma desainnya yang cakep, namun dalam urusan bermain game, HP ini cukup bisa diandalkan sob. Karena Infinix telah mempersenjatai HP ini dengan dapur pacu shock gaming dari MediaTek Helio G96 dengan sokongan RAM yang cukup besar, yakni 8 GB, serta ruang penyimpanannya sebesar 128 GB. Di sektor layarnya di sini sangat cocok banget buat gamer sob, karena sudah punya refresh rate layar 120Hz dengan luas layar 6,9 inch, IPS LCD beresolusi Full HD+, yang mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 387 ppi. Namun sayangnya, layar ini belum ada proteksinya. Gak cuma itu, bagian fotografinya juga sangat mumpuni nih sob, karena sudah bersetup triple cam 64 megapiksel dan kamera selfie-nya berukuran 16 megapiksel. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming di HP ini, Infinix sudah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 33 watt. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Realme 8i. Varian turunan dari Realme 8 polos ini cukup menggoda juga sob di range harga ini. Nggak cuma cakep di desain, namun spek yang dimiliki oleh HP ini sangat cocok buat kalian ajak bermain game kekinian. Di dalam menghandle permainan gaming supaya lancar, Realme 8 ini dipersenjatai dapur pacu dari MediaTek Helio G96 dengan dukungan RAM sebesar 6 GB dan ruang penyimpanannya sebesar 128 GB. Untuk display dari HP ini juga sangat cocok buat diajak main game sob, karena sudah punya refresh rate layar 120Hz berjenis IPS LCD 600 nit, seluas 6,6 inch beresolusi Full HD+, dan mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 400 ppi. Namun sayangnya, layar ini belum ada proteksi di dalamnya. Di sektor fotografinya sangat bagus juga sob. Realme 8i ini telah disematkan triple cam 50 megapiksel dan kamera selfie-nya berukuran 16 megapiksel. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming di HP ini, Realme sudah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 18 watt. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Redmi Note 9 Pro. Sang kakak dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini masih sangat bisa buat diajak dalam memainkan game-game kekinian sob. Secara desain memang kalah dengan Note 10 Pro, namun secara harga HP ini bisa kalian pertimbangkan di range harganya ini sob. Reno 9 Pro ini punya dapur pacu shock gaming dari Snapdragon 720G yang diimbangi dengan RAM sebesar 6 GB serta ruang penyimpanan sebesar 64 GB. Bagian layarnya juga cukup bening nih sob, karena sudah punya resolusi Full HD Plus seluas 6,6 inch berjenis IPS LCD yang telah dilengkapi juga dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Namun sayangnya, layar ini masih 60Hz. Kemudian di sektor fotografinya di sini, Reno 9 Pro ini sudah disematkan setup quad cam 64 megapiksel dengan kamera selfie-nya berukuran 16 megapiksel. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming di HP ini, Xiaomi sudah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5020 mAh dan sudah mendukung fast charge 30 watt. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Infinix Note 11S.
Di awal tahun ini Infinix memang jor-joran dalam menelurkan banyak device ke pasaran sob. Gak puas dengan versi polos hingga Pro, versi S dari turunan Note 11 mereka juga dirilis ke pasaran sob. Infinix Note 11S ini juga bisa dikatakan sangat mampu banget buat kalian ajak bermain game sob. Itu semua karena sok prosesor yang dibawa oleh HP ini adalah MediaTek Helio G96 yang ditopang dengan besaran RAM sebesar 8GB dan ruang penyimpanannya sebesar 128 GB. Penampang layarnya juga sangat cocok buat diajak main game nih sob, karena sudah punya refresh rate layar 120Hz seluas 6,9 inch berjenis IPS LCD beresolusi Full HD+, dan mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 387 ppi. Namun sayangnya belum ada proteksi layar di dalamnya. Kemudian di sektor fotografinya di sini, Infinix Note 11S ini sudah disematkan setup triple cam 50 MP, ditandem dengan kamera selfie-nya yang berukuran 16 MP. Selanjutnya, untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming di HP ini, Infinix sudah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 33W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Yang terakhir ada Poco X3 NFC. Ini adalah paket komplit buat kalian yang menginginkan performa stabil dan diimbangi dengan spek keseluruhan cukup bagus di range harga ini. Dan Poco X3 NFC ini cukup hebat dalam menghandle segala permainan gaming kekinian sob. Itu semua karena sok prosesor yang dipakai oleh HP ini adalah sok gaming Snapdragon 732G yang disokong dengan besaran RAM sebesar 6GB serta ruang penyimpanannya sebesar 64GB. Di sektor layarnya juga sangat responsif buat kalian gunain bermain game, karena sudah punya refresh rate layar 120Hz seluas 6,6 inch berjenis IPS LCD 450 nit dengan resolusi Full HD+, lengkap juga dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5 di dalamnya. Gak cuma itu saja, di bagian fotografinya juga sangat cakep sob, karena sudah bersetup quad cam 64 MP dengan kamera selfie-nya berukuran 20 MP. Dan yang terakhir nih sob, untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming di HP ini, Poco telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5160 mAh dan sudah mendukung fast charge 33W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Oke, cukup sekian sob video tentang 7 daftar rekom HP gaming 2,5 hingga 2,9 jutaan terbaik part pertama di awal tahun 2022 ini versi nongkrong jajet. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Seperti biasa, gua Aan, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.